Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus sedang lewat dan melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Ada pula yang berkata, "Benar, dialah ini." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil kedua orang tuanya dan bertanya kepadanya, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak juga tahu. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang."
Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, kita memasuki hari Minggu Prapaskah pekan keempat. Dan pada hari ini kita diundang oleh Yesus untuk kembali menyadarkan akan kehidupan iman kita tentang Allah yang datang sebagai terang dunia. Saudara-saudari, ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah selalu menciptakan dua sisi yang berbeda. Ada gelap, pasti ada terang. Ada positif, ada negatif. Allah selalu menciptakan satu keseimbangan di dalam hidup. Dan itu yang kita bisa lihat di dalam kisah penciptaan. Dan begitu pun dalam kisah penciptaan, yang menciptakan manusia dari debu, dari tanah, untuk mengingatkan kita bahwa kita semua akan kembali kepada asal hidup kita. Kita juga diingatkan bahwa hidup ini sangatlah fana. Tidak ada yang kekal. Oleh karena tidak ada yang kekal, maka ia mengundang kita untuk percaya kepadanya. Hari ini di dalam bacaan yang kita dengar, bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Dan begitu banyak simbol-simbol yang kita bisa lihat. Simbol-simbol yang mengarahkan kita kepada makna dari kehidupan kita. Ketika Yesus menyembuhkan seorang buta, ia mengaduk tanah dan mengoleskan pada mata orang itu. Ini sebagai satu simbol, sebagai satu tanda, dan sebagai satu peringatan kepada orang buta dan juga kepada kita. Bahwa kita diciptakan dari tanah. Dan kita akan bersentuhan dengan tanah. Dan kita akan kembali ke tanah. Hidup ini akan berakhir. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa jangan terlena akan kehidupan ini. Segala sesuatu ada waktu. Kehidupan ini ada masa kedaluarsanya bagi kita. Kita semua akan berakhir. Kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Sadarlah akan kehidupan ini. Supaya ketika kita melewati dunia ini, kita melewati dengan penuh iman. Yang kedua, ketika Yesus setelah menyembuhkan, mengoles matanya, ia menyuruh, "Pergilah ke kolam Siloam dan bersihkanlah di sana." Air selalu mengingatkan kita akan sesuatu yang penting dalam kehidupan gereja. Air digunakan untuk membersih. Air juga digunakan di dalam gereja, dikuduskan dan menjadi air suci. Air adalah lambang pembaptisan. Melalui air kita dibersihkan bukan hanya dari fisik kita,
tetapi dari kehidupan jiwa kita. Dosa-dosa kita dibersihkan dalam pembaptisan. Sehingga air hari ini mengingatkan orang buta, kamu telah dibersihkan dengan air, jangan sampai kamu pergi berbuat dosa lagi. Kita yang telah dibaptis, kita yang telah menerima air pembaptisan, harus selalu diingatkan akan janji pembaptisan kita. Kamu telah mengakui Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai Allah Tritunggal yang di dalam pembaptisan kita terima. Maka kita harus setia kepada janji. Untuk percaya kepada janji, percaya kepada Allah Tritunggal, agar kita tidak kembali kepada kehidupan lama kita. Dan begitu pun hari ini, Yesus mengatakan, akulah terang dunia, dan aku datang untuk membawa terang. Dan itulah dalam kisah penciptaan, bagaimana ia menciptakan gelap dan terang. Tetapi gelap tidak akan bertahan selamanya. Sebab Allah ada untuk membawa cahaya. Dan pelita, cahaya pun menjadi simbol di dalam kehidupan gereja. Yang menjadi simbol kedatangan Roh Kudus. Roh yang datang untuk menyucikan. Roh yang datang untuk menuntun dan membimbing manusia untuk percaya kepada karya-karya Allah dalam diri Yesus. Roh yang dalam Pentakosta telah merubah kehidupan manusia untuk senantiasa percaya kepada kehendak Allah dan melakukannya. Saudara-saudari, kita di saat ini sedang berada dalam masa krisis, di mana wabah virus corona begitu mencekam dan menakutkan. Saudara-saudari, kisah ini mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Allah. Semua peristiwa yang terjadi saat ini harus menyadarkan kita bahwa Allah satu-satunya akan menjadi dokter. Allah akan menjadi satu-satunya kekuatan kita. Bahwa kita membutuhkan Allah saat ini. Kita tidak bisa lari jauh dari Allah. Mungkin saat ini kita begitu takut kepada virus corona. Tetapi saudara-saudari, ada satu virus yang akan menghancurkan kehidupan. Yang akan menggelapkan dunia ini. Yaitu virus dosa. Apakah kita takut pada virus dosa? Apakah ketika kita melakukan dosa, kita merasa kehidupan ini begitu mencekam dan menggelapkan? Ataukah kita merasa hanya biasa-biasa saja? Setiap peristiwa hidup harus menyadarkan kita, harus mengingatkan kita bahwa di sisi lain ada Allah yang berkuasa. Di sisi lain ada Allah yang lebih hebat dari segala sesuatu. Di sisi lain, Yesus menyadarkan kita. Dan ia ingin bertanya kepada kita, percayakah kamu akan segala sesuatu yang ingin ia lakukan di dalam hidup kita? Hari ini, dalam Minggu Prapaskah yang keempat, kita semua diundang untuk mengandalkan Dia. Bahwa kadang kita menjadi buta, hidup kita menjadi gelap, oleh karena dosa yang kita lakukan. Kita tidak peduli kepada orang lain. Bahkan, kita pun menutup diri kita kepada kebenaran Allah. Dan hari ini Yesus ingin datang. Menghalau kegelapan hati kita. Menghalau kegelapan mata kita. Kegelapan jiwa kita dengan terangnya. Dan ia hadir. Dan kita harus menerima. Kita harus membuka diri kita. Agar kita percaya. Karena hanya dengan menyerahkan diri, mengandalkan dan percaya kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan ilahi dari Allah. Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita. Ia telah datang sebagai terang dunia. Ia datang menghalau kegelapan hidup manusia. Bukan hanya kegelapan secara fisik, bukan hanya buta, bukan hanya sakit, bukan hanya bisu.
tetapi ia akan menghalau kegelapan dosa. Ia ingin menghancurkan virus dosa. Ia ingin menghancurkan kekuatan setan. Mari saudara-saudari, datanglah. Dekatkanlah hidup kita kembali kepada Allah yang mungkin saat ini, yang mungkin selama ini kita menjauhkan diri kita daripadanya. Kita selalu diingatkan. Dan peristiwa-peristiwa hidup ini harus membuat kita semakin dekat dengan Allah. Semakin percaya kepada Allah. Dan hari ini Yohanes dalam Injil mengatakan, percaya berarti mau mendengarkan dan mau melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Itulah kepercayaan yang sesungguhnya. Mintalah Tuhan hari ini saudara-saudari. Sebab ia dokter yang ajaib. Ia dokter yang penuh kekuatan. Ia dokter yang mampu menyembuhkan kita. Datang kepada dia. Minta kepada dia. Carilah dia dan percayalah. Maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang benar-benar percaya. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan akan menyembuhkan bangsa dan tanah air kita. Tuhan akan menyembuhkan bumi ini. Sebab bumi ini adalah ciptaannya. Dan ia sangat mencintai ciptaannya. Jangan kita membuat kegelapan lagi di dunia ini. Sebab Tuhan datang membawa terang. Biarlah ia sendiri yang menghalui kegelapan itu. Mari kita hidup di dalam terang. Jadilah anak-anak terang dan setialah kepadanya. Semoga Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit saat ini. Menyembuhkan semua orang-orang yang menderita. Dan memberikan kekuatan kepada semua orang yang berkorban, berjuang untuk melestarikan, untuk mendamaikan, untuk menyembuhkan, untuk membahagiakan orang lain. Tuhan memberkati kita selalu. Dan dalam nama Yesus, Tuhan senantiasa menguduskan hidup kita dan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.